Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya tidak pernah meninggalkan kita, selalu mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia masih mengasihi kita, tetap mengasihi kita. Hari ini saya mengajak kita sama-sama buka Alkitab di dalam Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air dan sebagai tanda pertobatan, sebab ia akan datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kaus kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami boleh kembali datang belajar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan kami pelajari boleh jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa, amin. Hari ini kita memberikan tema yaitu Sang Perintis, yaitu The Pioneer, ya, Sang Perintis. Dalam Matius 3 ayat 1 sampai 12 menonjol sebagai pribadi yang diutus Allah untuk datang dengan cara sederhana. Perintis itu bernama Yohanes. Karena dia membaptis, maka dia dipanggil Yohanes Pembaptis. Dia bekerja melalui panggilannya, yaitu bertobatlah. Seruannya bertobatlah. Dan dia bertujuan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, kedatangan Tuhan Yesus. Dia sendiri bukan Mesias itu, tapi dia mempersiapkan jalannya. Ibarat dia sebagai panitia persiapannya, membuka jalan, persiapan menyambut. Saudara, kita sebenarnya dalam rangka Natal seperti ini, kita juga mempersiapkan diri menyambut. Minggu lalu tema dari perenungan kita semuanya adalah tentang mempersiapkan menyambut, mempersiapkan hati untuk menyambut.
Menyambut siapa? Menyambut Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau menyambut orang datang ke rumah kita itu akan sibuk sekali. Pertama, kita mau bersihkan dulu rumah kita supaya tidak kelihatan debu-debunya lah, paling sedikit lebih rapi sedikit. Karena tamu bakal datang. Yang kotor akan kita bereskan, yang tidak rapi akan kita rapikan. Kalau belum ada makanan, kita mau sediakan makanan. Kalau masih tidak bagus hiasannya, kita akan pasang hiasannya. Kita akan tunggu. Kita akan sediakan waktu menunggu supaya tamu kita datang. Nah, sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut. Kita itu masuk kepada minggu Advent. Advent yaitu masa kedatangan Tuhan, menanti kedatangan Tuhan. Minggu lalu itu Advent pertama. Ada gereja yang pasang lilin 1. Hari ini minggu Advent kedua, pasang 2. Minggu depan 3. Minggu selanjutnya 4. Jadi sampai 4 Advent. Dan hari ini yang kedua, peristiwa adalah kita membicarakan seorang pembuka jalan yang namanya Yohanes. Dalam konteks Natal, pelayanan Yohanes menolong kita mengerti sebagai jemaat Tuhan, mengerti bahwa kelahiran Yesus itu menuntut respon, menuntut kita memberikan tanggapan dalam hidup kita, bahwa kita mesti bertobat, bahwa kita mesti memperbaharui hidup kita. Bukan hanya sekedar perayaan. Natal itu bisa dirayakan siapa saja. Natal itu bisa dirayakan di mana saja. Bahkan Natal bisa dirayakan di negara yang bukan negara Kristen. Hari ini kita perhatikan, kita kaget baca berita, itu negara bukan Kristen, tapi mereka merayakan Natal. Kenapa bisa begitu? Ya karena sekedar meramai-ramaikan, sekedar hura-hura, sekedar pesta, sekedar supaya ya warna-warni lah. Kalau yang dagang itu sekedar bisnis, kalau yang jalan-jalan itu sekedar para wisata. Itu Natal, sekedar itu. Tapi kalau kita telusuri pada zaman dulu, pada zaman yang lalu, 2000 tahun yang lalu, Natal pertama itu bukan itu. Justru Natal itu datang dalam kesederhanaan. Natal itu datang dalam tidak ada apa-apa. Bahkan kamar kosong pun tidak ada. Yesus lahir di kandang domba. Yesus lahir di tempat yang tidak sepantasnya. Zaman kelahiran Yesus. Dan mereka yang memberitakan adalah malaikat datang memberitakan kepada gembala-gembala. Orang gembala-gembala itu orang yang paling rendah. Pada zaman itu statusnya yang paling rendah. Tapi dia mendapat kabar pertama. Hari ini kalau ada berita-berita besar, lingkaran ring 1 dari istana itu akan pertama mendengarkan. Tapi ini orang yang paling rendah. Dia seperti orang yang gelandangan begitu, tapi dia dengar berita, kabar sukacita, kabar yang sangat penting. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud itu. Jadi Natal zaman sekarang itu sudah ada perubahan. Sekedar menyambut tanpa Yesus. Tapi waktu zaman Yohanes Baptis, dia merintis jalan menyambut Yesus yang datang itu. Sekarang kita mau cek dulu gimana cara perintis itu datang. Cara Yohanes Pembaptis itu datang.
Matius 3 ayat 1-3 menegaskan bahwa Yohanes datang dari padang gurun Yudea. Dan dia dikenal dengan suara lantang yang berseru, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kata padang gurun itu menyoroti kesederhanaan. Dia bukan datang dari mall. Dia bukan datang dari tempat mewah, dari hotel, apartemen yang tinggi, bukan. Tapi dia datang dari padang gurun, sederhana. Padang gurun itu tidak nyaman, saudara. Padang gurun itu rasa keterpisahan dengan orang-orang yang ramai. Dan di padang gurun, orang itu hidupnya hanya bergantung kepada Allah. Dan di saat-saat seperti itu, ada suara yang menegaskan bahwa berita, pusat berita yang disampaikan oleh Allah, bahwa dia akan datang. Dia itu bukan Yohanes, tapi dia yang akan datang itu bernama Kristus. Saudara, kita diajak belajar bahwa Allah sering memulai pekerjaan yang besar di tempat yang sederhana. Bahkan seperti padang gurun tadi yang kita tidak memikirkan semuanya itu. Dalam hidup kita sehari-hari yang sederhana sekali, Tuhan mau kerjakan sesuatu buat kita. Dalam suasana yang sederhana sekali, Tuhan mau lakukan sesuatu buat kita. Saudara, dalam suasana Natal yang penuh gemerlap, cara datang Yohanes mengingatkan bahwa persiapan Natal pada zaman itu tidak seperti lampu kerap-kelip yang ada dalam gereja ini ataupun di downtown dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi di situ mungkin penuh gelap, hanya bintang-bintang. Maka ada lagu kita nyanyikan, malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap. Dia tidak menciptakan lagu malam ramai, penuh keramaian, lalu ada suara gemuruh, ada lampu-lampu bertaburan, enggak, tapi bintang-bintang yang gemerlap. Disitulah ada suara, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Sambutlah dia, sambutlah di hatimu. Saudara, tadi kita bicara tentang penyambutan. Kalau tadi kita mau nyambut orang ke rumah kita, kita harus bersih-bersih, kerja lembur dan sebagainya. Sekarang kalau kita mau menyambut Yesus masuk dalam hati kita, kita mesti bersih-bersih juga. Bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dari kemarahan. Bersihkan hati kita dari rasa iri. Bersihkan hati kita dari rasa dendam. Bersihkan hati kita dari dosa-dosa. Bersihkan hati kita dari yang kotor itu. Siapa yang mengerti? Siapa yang tahu kebersihan hati kita? Masing-masing kita tahu sendiri, saudara. Itu sebabnya, saudara, kalau kita memang sungguh-sungguh mau menyambut Natal, kita perlu membersihkan sampai seperti itu. Supaya apa? Supaya Yesus masuk dalam hati kita. Dia yang suci, mau tinggal di dalam hati kita, mau berdiam di situ, mau nyaman di sana, karena hati kita sudah bersih. Kalau hari ini hati kita masih kotor, hati kita masih belum bersih, saudara, jangankan Yesus, kita juga tidak mau datang ke tempat itu, ke tempat yang kotor. Pertama kita mau sewa apartemen, kita buka, kita lihat kotor atau bersih.
Pertama kita mau nginap di hotel, kita cek lu bersih atau kotor WC-nya, bagaimana dindingnya ada debu dan sebagainya. Kita mau cek semuanya, bau atau enggak. Kalau hati kita bau, saudara, masa mau menerima Tuhan Yesus yang penuh suci itu masuk dalam hidup kita? Tidak layak bukan kita menyambut Dia? Itu sebabnya cara menyambut Yesus perlu hati yang bersih. Yang kedua, apa kerja Yohanes sang perintis itu? Yohanes itu bekerja memanggil. Dia seperti seorang hamba Tuhan yang berkhotbah KKR, memberitakan. Beritanya sangat keras, saudara, karena dia mau benar-benar orang yang menyambut Tuhan itu bersih. Bertobatlah. Dan dia beritahu kenapa orang mesti bertobat. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Seakan-akan engkau dan saya tidak ada waktu untuk bermain-main. Tidak ada waktu untuk bersenang-senang. Tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak nyaman lagi. Bertobat. Karena manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi, bahkan 1 detik lagi kita gak tahu akan yang terjadi. Kemarin sebagian kita sudah mengetahui karena saya masukkan grup. Saul memberitahukan kita, Ibu Doko, dia mau pergi ke mall kalau gak salah, naik di eskalator. Dia ada vertigo, kemudian jatuh dia. Pak Doko mungkin tampung dari bawah, dua-dua jatuh. Pak Doko harus dijahit. Ibu Doko masih perlu tunggu dokter operasi hidungnya karena patah. Mendadak kan? Saya bayangkan mereka biasanya tanggal 25 itu waktu mereka tinggal di sini selalu minta kita ke rumahnya untuk sama-sama merayakan Natal. Dan saya bayangkan keluarga ini sedang mau merayakan Natal sebentar lagi. Tanggal 25 undang anak-anak, famili datang merayakan. Tapi mendadak terjadi hal seperti itu. Maka firman Tuhan ingatkan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat di ambang pintu. Dia bahkan datang minggu lalu katakan seperti pencuri. Orang tidak tahu kapan itu Yesus datang. Yang kedua kalinya tentunya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya waktu seseorang itu bertobat, maka dia akan berubah. Bertobat itu artinya berubah 180 derajat. Dia akan berubah pikirannya. Pikirannya yang jahat akan menjadi baik. Dia berubah. Orang yang bertobat arah hidupnya berubah. Tadinya dia mengarah hidupnya ke kebinasaan. Sekarang dia berubah arah kepada kehidupan. Bertobat bukan sekedar menyesal. Waduh, saya menyesal sekali. Kenapa saya lakukan itu waktu itu? Tapi besoknya muncul lagi. Nanti sudah ada masalah, saya menyesal. Kenapa 2 kali saya lakukan itu? Sudah aman, lupa lagi. Aduh, saya nyesal lagi. Kenapa saya lakukan lagi? Jadi bertobat bukan sekedar menyesal. Bertobat adalah pengakuan dosa, ada perubahan hidup. Dan dia berbuah. Ketika seseorang itu bertobat, dia itu benar-benar dia mengakui, bisa dengan air mata, bisa dengan penyesalan bisa, tapi dengan yang sungguh-sungguh. Kemudian benar-benar dia berubah. Setelah berubah, dia berbuah. Berbuah itu artinya dia lakukan nyata-nyata. Tadinya dia begitu kejam kepada orang, tadinya dia suka marah-marah kepada orang, sekarang dia mengasihi orang, tidak lagi marah-marah. Saudara, Yesus itu menegur orang Farisi dan orang Saduki. Mereka bukan orang yang tidak ngerti agama.
Boleh dibilang hukum Taurat mereka hafal, tahu semuanya, jelas mereka kuasai, luar biasa. Tapi hanya mereka kuasai, tidak mempraktekkan. Kita boleh dengar khotbah setiap minggu, kita boleh mengikuti acara Bible study, mungkin kita juga bisa ikut berbagai nyanyian lagu-lagu rohani. Semuanya kita bisa baca Alkitab sampai 50-40 kali berulang-ulang. Tapi kalau apa yang kita baca tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sama dengan kita tidak bertobat, seperti orang Farisi, orang Saduki. Nah, kerja seorang perintis seperti Yohanes Pembaptis pada masa kini adalah dia akan terus-menerus memberitakan Injil. Ini merupakan amanat agung. Dia menuntut supaya orang-orang sekitar, orang-orang yang dia kenal, family, bahkan dia sendiri harus bertobat. Ini salah satu pesan penghiburan khusus bagi kita semuanya. Bertobat itu kapan? Tidak tunggu besok. Bertobat itu kapan? Harus hari ini. Bertobat itu kapan? Harus sekarang. Dan harus ada perubahan. Saudara yang dikasih Tuhan, di masa Natal seperti sekarang, yang sangat relevan bagi kita adalah bertobat. Mungkin dosa kita tidak bisa mengaku kepada orang lain karena kita sungkan dan sebagainya, tapi kita bisa mengaku di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa memperbaiki, bahkan memperbaiki relasi. Kadang hanya masalah kecil orang bisa bermusuhan. Orang yang bisa bermusuhan adalah orang yang paling dekat. Teman baik itu bisa bermusuhan. Saking baiknya mereka bermusuhan, saudara. Dulu saya waktu melayani di sebuah gereja, mereka kompak sekali. Kompak sekali sampai mereka anggap mereka itu seperti saudara. Jadi di gereja itu ada tacie, ocie, sancie, secie, ucie, liucie. Itu ada urutannya. Ada keke, take, oke, sanke dan sebagainya. Tapi satu kali ada masalah, timbul pertengkaran. Itu masalahnya juga kecil, saya gak tahu masalahnya apa. Tapi tiba-tiba Ocie itu marah sekali dengan Tacie. Musuh yang dukung Ocie, kelompoknya jadi kelompok Ocie. Kelompok Tacie, kelompok Tacie. Tako juga pisah dan sebagainya. Akhirnya jadi dua kelompok. Nah kalau sudah dua kelompok, itu juga bisa bertengkar 3 kelompok. Jangankan itu teman-teman gereja yang kita bukan satu mama, satu papa. Saudara kandung pun saudara, kalau sudah berhubungan dengan uang dan sebagainya, warisan dan sebagainya, itu juga bisa terjadi perselisihan. Sahabat yang baik, sama-sama mau adakan buka usaha. Kita tahu mereka bertengkar biasanya kalau mereka sudah pecah kongsi. Kebanyakan kalau sahabat yang baik sama-sama usaha, mereka akhirnya pecah kongsi. Itu artinya mereka sedang atau sudah bertengkar. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, hal-hal seperti begini yang perlu rekonsiliasi. Sebagai seorang perintis pada zaman sekarang, kalau kita merasa kita ada panggilan untuk mengajak supaya teman-teman kita bisa berdamai kembali, ini satu pekerjaan perintis yang kita bisa lakukan zaman sekarang ini. Sebagai pendamai, bukan sebagai bertambah bakar. Ada orang yang suka jadi bahan bakar. Temannya sudah bertengkar, dia bakar-bakarin, tambah bertengkar. Sini gak ada orang luar ya.
Jadi temannya sudah marah, dia ikut-ikut. Iya, memang dia begitu, dia memang perlu dibenci, dia memang begini-begini. Tambah marah, tambah emosi. Dia bukannya, janganlah, kita orang percaya, kita orang Kristen, jangan sampai begitu. Enggak, dia bakar-bakarin. Itu bukan seorang perintis. Seorang perintis akan mencari damai, menciptakan kedamaian. Seperti khotbah kemarin kalau saudara hadir di KJRI acara Natal. Yang ketiga, yang terakhir. Apa tujuan dikirimnya seorang perintis, saudara? Yaitu mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Dalam Matius 3 ayat 3 menegaskan bahwa Yohanes adalah penggenapan nubuat dari Yesaya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, yang berarti umat harus diratakan dari kesombongan, kemunafikan. Umat harus dibereskan dari dosa-dosanya. Dalam ayat 1, 11, 12, kalau perhatikan Alkitab kita, Yohanes menegaskan bahwa dirinya membaptis dengan air, sedangkan dia yang akan datang itu Yesus akan membaptiskan dengan Roh Kudus dan api, serta mengadakan pemisahan antara gandum dan sekam melalui penghakimannya. Jadi orang percaya yang menganggap diri percaya itu ada yang sungguh-sungguh, ada yang pura-pura, saudara. Yang sungguh-sungguh dia akan lakukan tanpa pamrih. Yang dia memang benar-benar melakukan, dia bukan sedang syuting film. Zaman sekarang kita sulit bedakan antara yang serius dengan yang tidak serius. Yang syuting film dengan yang memang real terjadi sulit kita bedakan. Tiba-tiba kita lihat ada seorang pejabat bawa beras jalan begitu. Besok-besok bilang, itu syuting katanya, pura-pura pencitraan. Padahal kita lihat benar-benar dia sedang bawa beras. Satu berat lagi gitu. Masalahnya tetangganya sama-sama nggak ada yang bawa, dia sendiri bawa gitu. Saya bayangkan seorang pejabat, kalau dia turun ke lapangan, dia bawa beras, sungkan pasti semua orang akan ikut bawa kan. Ini enggak, dia sendiri bawa. Nah, orang mulai kasih suara, itu syuting, itu pura-pura. Nah, sekarang kita sebagai orang percaya bagaimana? Kita bukan sedang syuting. Itu sebabnya kalau kita dikatakan jangan sombong, ya benar-benar tidak sombong. Dan kadang-kadang apa yang mau kita sombongkan saya nggak tahu. Apakah karena uang, harta kita mau sombong? Harta itu bisa berlalu, hanya tik sebentar, kata Tuhan. Banjir datang, habis semuanya. Ketampanan bisa sombong, cantikan bisa sombong, bisa hilang juga. Kalau dia tidak hilang cepat, ya hilang lama. Nyawa bisa disombongkan, tidak juga. Orang bisa merubah wajah sampai menjadi muda, tapi dirinya itu tetap sudah menjadi lanjut usia, bukan? Kayak kita. Mau taruh apapun, mau taruh rambut, kasih yang bagus, kalau sudah botak ya susah juga gitu ya. Jadi saudara, perlu kita tidak sombong. Kita tidak berdaya di hadapan Tuhan. Maka waktu Yohanes Baptis datang mempersiapkan jalan bagi Kristus, maka orang-orang yang menyambut itu dia harus buang segala yang menghalangi untuk datang kepada Tuhan. Fokus mencari juru selamat, tidak mencari yang lain, tidak mencari popularitas, tidak mencari uang, tidak mencari kenyamanan sendiri, tapi fokus kepada keselamatan. Karena Yesus datang memang tujuannya untuk menyelamatkan. Saudara, mari kita sebagai umat Tuhan, minggu depan kita akan merayakan Natal.
Bukan sekedar kita pesta, makan, sambut teman, nyanyi dan sebagainya, bukan. Tapi kegembiraan kita itu untuk apa? Sukacita kita itu untuk apa? Sukacita kita yang terutama adalah Yesus lahir untukku, masuk dalam hatiku, supaya aku bertumbuh, bertobat, menjadi lebih baik. Bahkan aku boleh jadi terang, berkat, pemberi damai bagi orang-orang lain. Orang lain itu siapa? Rumah kita sendiri, tetangga, lebih luas lagi keluarga, lebih luas lagi kita bisa ke kota kita, ke luar negeri, semua orang yang kita kenal. Bukan sekedar hura-hura, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu. Pakailah setiap kami Tuhan, supaya kami benar-benar bertobat, memperbaharui hidup kami, menyambut Yesus yang datang ke dunia ini, menyambut Yesus yang lahir ke dunia ini. Pakai setiap kami Tuhan, supaya kami dilayakkan menyambut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.